Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan penjelasan kaidah yang kelima. Tepatnya pada akhir penjelasan kaidah yang kelima, yaitu wajibnya taslim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala di halaman 54. Di sini sebagai penjelasan penutup dari kaidah yang kelima, penulis rahimahullah taala berkata, tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak taslim, tidak berserah, tidak berpasrah, tidak tunduk kepada Rasulullah SAW, maka telah berkurang tauhidnya. Ya jelas, karena ketaatan kepada Rasul adalah bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, kesimpulan sebaliknya, bahwa siapa yang mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti juga sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kurang tauhidnya. Adalah orang yang kurang tauhidnya. Itulah mengapa beliau di sini menyampaikan seorang yang tidak taslim, tunduk kepada aturan, keputusan, ajaran, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkurang tauhidnya. Ya. Jadi kronologinya seperti itu. Seorang yang mendurhakai Rasul berarti telah mendurhakai Allah. Dan seorang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala berarti kurang tauhidnya, Orang yang berkata dengan ra'yunya, logikanya, hawa nafsunya atau taklid kepada seorang yang mempunyai ra'yu dan mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala, maka berkuranglah tauhidnya sesuai kadar jauhnya ia dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini yang beliau maksud berkenaan dengan orang yang mengikuti ra'yunya, logikanya, tentu adalah orang yang menyengaja mengikuti ra'yunya padahal jelas-jelas ra'yunya itu bertentangan dengan Alkitab was sunnah. Lain halnya kalau seseorang mengikuti ra'yunya karena dia belum tahu ada dalilnya, karena belum sampai pada dia keterangan dari Al-Quran ataupun as-sunnah. Seperti yang misalnya dilakukan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau banyak sekali beristidlal, berdalil dengan ra'yu, dengan analogika. Bahkan sampai dikenal beliau memiliki madrasatu ahli ra'yi. Kalau kita ya pesantren lah begitu. Ahli ar-ra'yi di Kufah,
di Basrah, di Irak. Sementara di waktu yang tidak berjauhan, di sisi lain ada Madrasatu Ahlil Hadis miliknya Imam Malik rahimahullahu taala di Madinah. Nah, apakah Al-Imam Abu Hanifah termasuk yang disebutkan di sini bahwa beliau mengikuti ra'iyunya berarti telah berkuranglah tauhidnya? Tidak. Beliau beristidlal banyak dengan ra'yunya karena memang belum sampai kepada dalilnya. Dalilnya belum sampai kepada beliau. Beliau berada di tempat yang jauh dari sumbernya ilmu, yaitu kota Nabi SAW, Madinah. Sementara Imam Malik banyak beristidlal, berdalil dengan hadis. Kenapa? Wajar. Beliau bertempat tinggal, hidup di sumbernya ilmu agama itu. Sehingga beliau banyak mendapati hadis Nabi SAW, sehingga beliau banyak berdalil dengan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun Imam Abu Hanifah jauh. Dan untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW di hari itu tidak semudah di hari ini. Ya, kita tinggal cari di internet ya hadis tentang larangan makan dengan tangan kiri misalnya muncul langsung. Ya, kalau dulu nggak secepat itu. Nah, karena belum sampainya sebuah hadis kepada Al-Imam Abu Hanifah, maka beliau untuk sementara waktu menggunakan ra'iyunya sebagai penentu atau pembimbing untuk mengetahui halal haramnya, boleh tidaknya syariat. Sebagai contoh misalnya, beliau berpendapat bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Padahal Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah jika tidak ada wali. Wali si perempuan maksudnya. Lah, pertanyaannya apakah mungkin Al-Imam Abu Hanifah menyengaja melawan hadis tersebut? Jawabannya tentu tidak. Hadis itu belum sampai kepada beliau. Maka yang beliau lakukan adalah coba berijtihad mengkiaskan dengan transaksi si wanita tadi. Wanita dalam transaksinya, entah dia menjual, entah dia membeli, dengan harga yang murah, rendah, atau dengan harga yang tinggi, apakah harus ada wali agar transaksinya sah? Harus ada wali enggak? Ibu-ibu punya uang 100 juta, dibelikan mobil second. Jual belinya sah enggak? Sah, walaupun tanpa adanya seorang wali. Maka begitu jugalah ketika wanita menikahkan dirinya. Dialah yang memiliki dirinya itu sebagaimana ia yang memiliki uang 100 juta tadi. Jadi dikiaskan ke sana karena dalil itu belum sampai kepada beliau. Ya. Namun tentu ini pendapat yang lemah yang tidak bisa dan tidak boleh diikuti. Karena kita sudah tahu ada dalil lain yang jelas datang dari Nabi SAW yang menyatakan tidak sahnya pernikahan seorang wanita tanpa wali. Ya, jangan konyol begitu ya, nikah sendiri tanpa wali terus bawa-bawa mazhab Imam Abu Hanifah. Saya seorang Hanafi katanya. Ya, udah jelas-jelas dalam hal ini pendapat beliau lemah karena bertabrakan dengan dalil syar'i. Nah, Imam Abu Hanifah enggak termasuk yang disebutkan di sini. Ya, karena beliau tidak mungkin menyengaja melawan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud oleh beliau penulis di sini adalah seorang yang sengaja, ya sudah jelas dalilnya ada, tapi dia masih membantah, melawan dalil tersebut dengan logikanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai penuntunnya?
membimbingnya sesuatu yang dia ikuti selalu. Dan ada orang yang seperti ini, ya, sudah terang-terang haram, masih saja cari-cari cara untuk menganggapnya sebagai suatu hal yang halal, ya. Bahkan dikatakannya berbicara masalah halal haram, mengeluarkan fatwa halal haram, menghambat kemajuan bangsa, ya. Yang punya bisnis sound system itu, ya. Keluar fatwa haram, ya. Fatwa haram ini menghambat, ya, kemajuan Indonesia katanya, ya. Apa hubungannya antara suara yang bising yang keras merusak mengganggu itu dengan kemajuan? Ya, enggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Sudah difatwakan haram, masih ngelawan. Yang terakhir lagi pasang label halal, ya. Ya di layar TV-nya, ya, yang mereka sengaja pasang, ya. Kalaulah mereka nggak bisa mengamalkan ketentuan itu, ya setidaknya nggak usah senekat itulah, ya, nggak usah senekat itu. Itu jelas tidak lain dan tidak bukan mengikuti hawa nafsu. Apalagi alasannya coba kalau bukan karena semata-mata bisnis, ya. Ya, dia paham betul bahwa fatwa semacam itu mengancam keberlangsungan bisnisnya, ya. Paham betul. Karena mayoritas konsumennya ya pasti untuk keperluan seperti itu, ya. Yang nyewa sound systemnya pasti untuk keperluan seperti itu. Apa ada kita nggelar kajian pakai sound system segede gaban itu? Enggak ada, ya. Sound system sini udah cukup, ya. Jadi dia paham sehingga senekat itu, ya. Dia bilang menghambat kemajuan lah, terus pasang label halal dan seterusnya, apalagi kalau bukan hawa nafsu, ya. Nah, maka berhati-hatilah dari sikap semacam ini. Cukuplah orang lain sebagai pengingat buat kita. Jangan sampai kita juga kayak begitu, ya. Udah dikasih tahu haram, bahkan dalilnya juga sudah jelas, masih saja cari-cari cara untuk membantah dalil itu, ya. Cari-cari fatwa, ya, cari-cari pendapat asatidzah, ulama yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sekalipun pendapat itu terang-terangan pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang lemah. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan kaidah ke-6. Dalil akli yang benar akan sesuai dengan dalil nakli. Tidak mungkin akal sehat itu bertabrakan dengan dalil nakli. Yang dimaksud dengan dalil nakli adalah dalil syar'i. Kenapa disebut dengan nakli? Karena sifatnya menukil, ya. Kalau bahasa Indonesia menukil, bahasa Arab menukil, nukila, ya, nun qaf lam, menukil dari firman Allah, dari sabda Rasulullah SAW, makanya disebut sebagai dalil nakli, ya. Boleh antum sebut dalil nakli, boleh juga antum sebut dalil syar'i, intinya sama aja, ya, intinya sama saja. Kata akal sendiri dalam bahasa Arab berarti atau memiliki beberapa arti. Di antaranya ad-diyah, denda, yaitu harta yang dibayarkan sebagai ganti rugi atas tindakan pembunuhan yang tentunya dimaafkan oleh keluarga korban, ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fadiyatum musallamatun ila ahlihi, ada diyah yang diserahkan kepada keluarga korban. Kenapa diyah ini disebut dengan akal? Ya, karena dahulunya diyah itu berupa unta, 100 ekor unta. Unta-unta itu diakel, diikat di halaman rumah keluarga korban.
Makanya disebut diyah dengan sebutan aql, sesuatu yang diikat, ya. Dan setelah itu penyebutan aql dipakai terus-menerus sebagai kata ganti dari diyah. Tapi diyah juga masih dipakai, ya. Namun yang ingin dijelaskan di sini kenapa diyah disebut juga dengan aql, karena diyah berupa unta itu dulu biasanya diaql itu artinya diikat di halaman rumah keluarga korban, ya. Aql sendiri itu juga berarti ikatan, ya. Berarti ikatan. Ada juga aql berarti al-hikmah, kebijakan. Ada juga aql berarti husnut tasarruf, tindakan yang baik atau tepat. Ini secara bahasa. Sama seperti sholat, ya, sholat secara bahasa punya arti sendiri yaitu doa. Ya, wudu punya arti sendiri secara bahasa yaitu bersih, ya, yaitu bersih. Adapun secara istilah aql berikutnya atau selanjutnya ditulis akal digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama, aksioma-aksioma rasional dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Kalau dalam istilah syariat disebut dengan ma'ulima minad-dini bid-darurah, ya. Sesuatu yang diketahui secara pasti di dalam agama. Misalnya, orang Islam seawam apapun paham yang namanya cinta Allah hukumnya wajib. Yang namanya durhaka kepada orang tua hukumnya haram. Seawam apapun orang Islam tahu sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dia belum pernah belajar agama, apalagi tahu tafsir Quran, tapi dia paham yang namanya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, itu termasuk yang pertama. Secara akal dia tahu bahwa berbakti kepada orang tua wajib. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram. Yang kedua, kesiapan bawaan yang bersifat instinktif, tabiat, dan kemampuan yang matang. Ya, ini juga akal. Secara insting manusia tahu bahwa lompat dari tempat yang tinggi akan membahayakan dirinya. Ya, anak kecil paham insya Allah. Coba ditakut-takutin gitu pasti dia berontak. Ya, instingnya mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang bahaya. Ya, tindakan dan kondisi yang berbahaya. Dan yang berikutnya kemampuan yang matang. Ya, seorang yang berakal berarti seorang yang sudah punya kemampuan yang matang, pada umumnya begitu. Makanya seorang anak itu yang belum balik terutama, ya, tidak dicatat dosa dari kesalahan yang dia lakukan. Karena akalnya belum matang, ya, akalnya belum matang. Rufi'al qalam an salas, ya, pena pencatatan amal atau dosa kesalahan itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya anis sobi hatta yahtalim, dari seorang anak sampai dia ihtilam, baligh, ya, sampai dia baligh. Kemudian beliau berkata, akal merupakan ard atau bagian dari indera yang ada dalam diri manusia yang bisa ada bisa hilang. Sifat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, wa anil majnuni hatta ya'qil. Ya, ini yang kedua tadi. Yang pertama dari anak kecil sampai baligh. Yang kedua ini dari orang gila sampai dia berakal. Artinya akal yang tadinya enggak ada bisa kembali jadi ada, sembuh dari penyakit gilanya. Atau yang tadinya sehat walafiat, na'udzubillah min dzalik, hilang akalnya jadi orang gila, itu juga ada. Makanya beliau mengatakan namanya akal itu bisa datang bisa pergi, bisa ada bisa enggak ada. Ya. Bahkan dari orang yang sebenarnya enggak gila pun bisa. Yaitu orang yang maktuh, yang tertutup akalnya. Misalnya orang yang marah sangat hebat, ya. Makanya Nabi SAW mengkategorikan bahwa seorang suami yang
mentalak istrinya dalam kondisi marah hebat, talaknya tidak sah. La talaqa fil ighlaq. Tidaklah sah tolak yang terjadi di masa ighlaq. Ighlaq sendiri dalam bahasa Arab artinya menutup. Aghlaqa yughliqu ighlaqan. Aghliqil bab misalnya, tutuplah pintu itu. Kenapa Nabi SAW mengatakan tidak sah tolak yang dilakukan dalam kondisi tertutup? Karena akal si suami itu sedang tertutup oleh kemarahan hebatnya. Ya. Bahkan setelah itu dia pun nggak ingat apa yang baru saja dia katakan, ucapkan. Masa iya tadi saya bilang begitu? Ya. Benar-benar dia nggak ingat dan dia sangat memungkiri bahwa dia telah mengatakan talak itu kepada istrinya. Nah seperti ini nggak sah, ya, tidak sah. Tolak yang dilakukan di masa ighlaq, tertutup. Apa yang tertutup? Akalnya. Salah satunya karena kondisi kemarahan yang sangat hebat, ya. Dan termasuk penghalang kekufuran juga. Maksudnya jatuhnya vonis kekufuran adalah kondisi ighlaq ini, tertutup akal. Contohnya hadis yang pernah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang sedang safar sendirian di tengah padang yang tandus, bawa berbekalannya di kendaraannya, dia istirahat di bawah pohon yang teduh, pas bangun dari tidurnya, hewannya hilang bersama dengan bekalnya. Dia cari ke sana kemari enggak ketemu sampai capek, sampai putus asa, kemudian dia nyender lagi, tidur lagi. Bangun-bangun ternyata di sampingnya sudah ada kendaraannya, tidak kurang sedikit pun. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini enggak kufur. Kenapa? Karena kondisi ighlaq tadi. Saking bahagianya, dia sampai kebalik omongannya. Harusnya engkaulah Tuhanku, akulah hambamu, malah kebalik. Dia enggak kufur karena kondisinya ighlaq. Ya. Makanya di sini dikatakan oleh beliau akal itu bisa datang, bisa juga pergi. Bisa ada, bisa hilang. Termasuk pada orang yang sehat walafiat bisa. Karena kondisi emosionalnya yang sangat-sangat tidak stabil. Ya. Nah yang seperti itu tidak tercatat sebagai dosa. Walaupun demikian, kita dianjurkan untuk jadi seorang muslim yang sabar, ya. Ketika kondisi-kondisi yang berat. Jangan sampai mentang-mentang ada keringanan seperti ini, bahwa orang yang mughlaq, yang tertutup akalnya itu enggak kenapa-napa, terus kita enggak mau berusaha untuk jadi orang yang sabar. Kena musibah, dia kayak meraung-raung orang yang yang gila, ya. Setelah itu baru nyesel, besoknya gitu lagi. Ya jangan begitu. Ya berusahalah jadi seorang muslim yang sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti kena musibah dan pasti juga mengalami kesedihan atas musibah yang dia alami, namun tidak semua orang ya melakukan apa yang dia inginkan. Ya, mungkin dia ingin berteriak tapi dia tahan itu. Ya mungkin dia marah tapi dia tahan itu. Tahan sendiri artinya sabar. Ya, sabar dalam bahasa Arab berarti al-habs, menahan. Ya, makanya sabar itu memang berat sampai disebutkan oleh Nabi SAW was-sabru dhiya. Dan kesabaran itu adalah dhiya, pelita. Syekh Utsaimin menjelaskan apa yang membedakan antara dhiya dengan nur, bahwa nur cahaya tanpa ada panas. Adapun dhiya ada panasnya. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syams dhiya'a. Matahari sebagai pelita. Ada panasnya tidak? Ada. Adapun bulan, apa yang Allah bilang wal qamara nura, ya. Dan bulan kami jadikan sebagai cahaya, tidak ada panasnya yang kita rasakan, ya. Was-sabru dhiya, dan kesabaran adalah pelita karena memang ada panasnya, berat. Tapi harus, ya. Nah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar hendaknya kita menjadi orang yang bisa bersabar di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Kemudian akal adalah daya pikir yang Allah ciptakan untuk manusia, kemudian diberi muatan untuk tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran
yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Berikutnya beliau menjelaskan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi akal sehat ini. Jadi kita dididik sebagai seorang muslim yang harus tunduk terhadap syariat, firman Allah dan sabda Nabi SAW, bukan berarti kita diajak untuk mengabaikan akal sehat kita. Bukan berarti kita digiring untuk menyia-nyiakan akal sehat kita, tidak. Justru dalam banyak poin yang nanti akan beliau sampaikan, Islam sangat menjunjung tinggi dan menghargai akal sehat tersebut. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Firman-firman Allah ini, Al-Quran ini, Allah tujukan cuma untuk yang berakal saja. Di mana kita tahu dari firman Allah berikut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran, orang-orang yang mempunyai fikiran. Allah mengatakan orang-orang yang punya fikiran, yang punya akal sehat akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Ya. Dan ini menunjukkan betapa istimewanya akal sehat di kacamata syariat. Bahwa Allah turunkan Al-Quran ini untuk ditadabburi. Dan tadabbur adalah sebuah kegiatan yang jelas membutuhkan kemampuan akal. Ya. Kalau orang akalnya lemah, mohon maaf, jangankan akalnya lemah, akalnya kuat tapi tidak memahami apa yang dia baca, dia nggak akan bisa tadabbur. Ya. Dia akan bisa tadabbur ketika dia memiliki akal yang sehat. Kemudian nanti ditunjang dengan ilmu alat, misalnya bahasa Arab itu sendiri, maka kemampuan untuk mentadabburi Al-Quran semakin terbuka bagi dia. Al-Quran ini hanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluk yang berakal, yaitu jin dan manusia. Ya, hewan tidak mentadabburi firman Allah karena mereka tidak diberi kemampuan berakal sebagaimana kita manusia. Kemudian yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk mendapat taklif beban syariat dari Allah. Seorang manusia baru akan menjadi mukallaf, terkena beban syariat ketika akalnya sudah sempurna. Ya. Dalam hadis Nabi SAW menyabdakan demikian. Artinya bagi seorang manusia yang belum sempurna akalnya, belumlah terkena beban syariat. Contohnya anak-anak itu. Bukan berarti kita membiarkan anak-anak itu hidup dengan tanpa aturan, dengan tanpa tuntunan syariat, tidak. Tetap diatur, tetap dituntun sebagai bentuk pembiasaan sedari kecil mereka. Salat fardu bagi mereka belum wajib. Pakai hijab bagi mereka juga belum wajib, tapi dibiasakan, ya, oleh orang tuanya kepada anak-anaknya tersebut. Artinya kalau sampai dalam satu kondisi mereka, anak perempuan misalnya yang masih kecil itu nggak mau pakai hijab, ya nggak masalah. Karena memang belum ada kewajiban. Ya. Anak laki masih umuran TK atau SD, ya, kelas 1, 2, 3 misalnya belum mau ke masjid, dia masih pilih main, ya nggak apa-apa, 1, 2 kali kesempatan. Namun ya dalam kesempatan yang lain kita harus berusaha membiasakan hal itu sedari kecilnya mereka, agar nanti mereka ketika sudah memasuki usia wajib itu tidak lagi merasa berat, ya, sudah terbiasa sedari kecilnya. Di antara yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha, 'anin naimi hatta yastayqidh, wa 'anis sabiy hatta yahtalim,
wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Pena catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. 1, orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Ya, dia tidur, kemudian dia mengigau mengucapkan kalimat-kalimat kufur, enggak masalah bagi dia. Ya. Dia tidak kemudian jadi orang kafir karena ucapannya itu, tidak, karena dia sedang tidur dan tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya. Begitu pula anak yang kecil sampai dia balik, bermimpi, dan dari orang gila dia sampai berakal, ya. Jadi akal itu membedakan mana yang sudah wajib, mana yang belum wajib. Apalagi kalau ditunjang dengan ilmu, ya. Jangankan manusia, hewan yang dipakai untuk berburu saja itu dibedakan sama Allah. Ya. Ada di antara kita mungkin yang senang berburu, ya. Kemudian pakai anjing pemburu, ya. Anjingnya dilepas, ya. Kemudian dapat hewan buruan, digigit olehnya, mati, ya. Tentu sebelum melepasnya mengucap bismillah. Boleh tidak dimakan hewan yang ditangkapnya itu? Boleh kita makan, kita konsumsi boleh, ya. Tapi kalau ternyata hewan kijang itu misalnya matinya bukan digigitan anjing yang kita latih, melainkan digigitan anjing lain liar yang ikut-ikutan, ya, mungkin terbawa, ya, misalnya anjing kita ini alpa begitu, ya. Kemudian ada anjing lain yang ikut, yang matiin anjing lain itu, maka hewan buruannya tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Padahal sama-sama digigit, ya, sama-sama mati, dan sama-sama enggak dimakan oleh anjing itu, ya. Tapi statusnya beda. Kenapa? Karena anjing yang kita lepas tadi, yang milik kita, sudah memiliki ilmu alias terlatih. Sementara anjing yang liar tadi yang tiba-tiba muncul tidak memiliki ilmu alias tidak terlatih. Itu saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal anjing, ya, statusnya beda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, apalagi manusia. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Jangankan orang, ya. Anjing saja, anjing buruan saja tetap dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah akal itu dimuliakan oleh Islam, makin mulia lagi kalau ditunjang dengan ilmu, ya, ditunjang dengan ilmu. Ketiga, Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Bahkan ini menjadi penyesalan mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan. Mendengarkan maksudnya mau mendengarkan. Kalau mendengar, mereka mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Tapi mau atau tidak itu yang membedakan. Mau di sini artinya benar-benar menerimanya, tidak mengabaikannya, ya. Seandainya dahulu kami mau mendengarkan atau kami mau memikirkan, na'qil, ya, kami mau menggunakan akal kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Bagaimana tidak, ya? Mereka menyembah hal-hal yang sangat hina. Mereka menyembah hal-hal yang sangat lemah. Yang Allah katakan dha'afat talib wal matlub, yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Kan kalau mau pakai sedikit saja akal sehatnya, insya Allah akan menuntun mereka untuk meninggalkan kesyirikannya itu dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, yaitu tauhid, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak orang yang mendewakan, menuhankan, kita tidak benar mengatakan mendewakan, menuhankan akalnya, ya, dalam pengetahuan duniawi. Segalanya harus logis menurut dia. Tapi begitu memasuki wilayah keimanan, akalnya seakan hilang semuanya, ya. Seakan enggak ada akalnya sama sekali, sampai bisa-bisanya menyembah sesuatu yang lemah, lebih lemah daripada dia sendiri. Makanya tidak menggunakan akal sehat dalam perkara iman termasuk hal yang nanti akan disesali oleh para penghuni
neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman sesungguhnya orang yang berakal sehat. Ya. Orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah sesungguhnya adalah orang yang berakal sehat. Falhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan akal sehat ini kepada kita hingga kita termasuk orang yang Allah jadikan sebagai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berpikir di dalam Al-Qur'an seperti tadabbur, tafakkur, ta'aqqul. Ini sama. Tadabbur artinya merenungi. Tafakkur artinya memikirkan. Ta'aqqul artinya mendalami, memahami. Semuanya adalah kegiatan yang membutuhkan akal sehat. Baik itu tadabbur, tafakkur ataupun ta'aqqul. Maka kalimat seperti la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, ini semua menunjukkan bahwa Islam mengajak kita untuk berpikir. Bahwa Islam mengajak kita untuk merenungi, mendalami apa yang mestinya kita lakukan dan apa yang mestinya kita tinggalkan. Ya. Maka merupakan tuduhan yang sangat-sangat tidak benar mereka-mereka yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengkerdilkan akal sehat. Tidak sama sekali. Itu bisa kita buktikan dari banyak ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk mengoptimalkan akal sehat kita ini, dan ayat-ayat itu bukanlah hal yang direkayasa, tidak. Ya, kita rekayasa Al-Quran nggak mungkin. Jangankan ayat, harokat salah baca saja sudah ketahuan. Panjang pendek salah baca saja sudah ketahuan, apalagi sampai mengubah redaksi ayat. Ya, kalau di kitab lain kan bisa diubah dengan seenaknya. Ya, aku adalah Tuhan, diubah aku adalah Tuhan. Ya, ini kan yang sering mereka gunakan. Ya, ketika diminta mana ada nggak pernyataan bahwa Nabi Isa pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, ada di dalam surat ini, ayat ini misalnya disebut aku adalah Tuhan katanya. Ketika dirujuk ke kitab yang dulu yang lama, ternyata bukan Tuhan, tulisannya adalah Tuan. Ya, jadi dengan seenaknya mereka mengubah-ubah kitab suci yang mereka agungkan itu. Ya, kaum muslimin tidak demikian. Sangat-sangat ya menjaga keutuhan Al-Quran. Ya. Lebih baik dirinya yang kehilangan segalanya daripada harus mengubah-ubah isi Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi atau kinerja akal. Ya, Islam mencela taklid. Contohnya, perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka akan mengatakan tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami saja. Kami cuma mengikuti tradisi turun-temurun. Ya, kami cuma mengikuti apa yang menjadi kearifan lokal kami dan lain sebagainya. Ya, warisan leluhur. Ya, dengan bahasa yang beda-beda, tapi intinya sama kayak yang Allah bilang. Ya, yang diikuti adalah ajaran pendahulu-pendahulunya tanpa mau tahu benar atau salah. Pokoknya kalau suatu hal sudah pasti ditinggalkan oleh pendahulunya, maka akan mereka ambil. Enggak mau tahu benar apa salah dalam timbangan syariat. Yang penting apa kata nenek moyangnya. Yang penting apa kata leluhurnya. Dan orang seperti ini masih banyak. Ya, yang mengikuti aliran-aliran tertentu di luar agama Islam ini masih banyak seperti ini. Apa yang mereka katakan sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dahulu yang dijelaskan atau diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 170.
Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan perbedaan antara ittiba dengan taklid. Ittiba adalah seorang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih luasnya lagi, ittiba adalah mengikuti seseorang ya dengan berusaha tahu dasarnya. Antum mengikuti ustadz ya. Berusaha mengetahui dasar apa yang antum ikuti itu termasuk mengikuti dalam artian ittiba. Tapi kalau antum mengikuti ustadz tanpa tahu, tanpa pengen tahu, tanpa berusaha tahu apa dasarnya, kenapa ustadz itu berpendapat begitu? Pokoknya apa kata ustadzku saja, itu namanya taklid, ya. Dan jangan jadi orang yang taklid, berusaha untuk jadi orang yang tahu dasarnya. Kita itu ngikutin ustadz fulan, ya. Misalnya dalam hukum apa tuh namanya? GoFood misalnya, ya. Kan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Masing-masing membawakan hujjahnya, argumentasinya. Yang membolehkan bawa, yang enggak membolehkan juga bawa. Antum misalnya mengikuti yang membolehkan. Jangan gara-gara apa? Pokoknya kata ustadz ini mesti benar begitu. Ya. Atau lebih parahnya lagi, ya karena saya bisnisnya pakai ini begitu. Maka saya ngambilnya yang boleh, gitu. Itu lebih parah lagi, ya. Jadi benar-benar harus berusaha menyimak dua penjelasan, baik yang membolehkan, baik yang tidak membolehkan. Ya, dua-duanya sama-sama ijtihad. Karena transaksi semacam ini, GoFood contohnya itu termasuk perkara yang kontemporer, yang belum terjadi di zaman Nabi SAW hingga tidak ada keterangan pastinya boleh atau tidak ya dalam syariat, ya boleh tidak atau dalam syariat, ya. Maka kalau kita mengikuti seseorang kemudian kita ada keingintahuan, usaha bahkan untuk tahu dasarnya, itu namanya ittiba. Tapi kalau kita nggak mau tahu, nggak pengen tahu, nggak berusaha pengen tahu apa dasarnya, yang penting apa kata ustadz saya, itu namanya taklid, ya. Dan hendaknya kita ittiba, jangan taklid. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.